rasulahu Muhammadan rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala ta'ala aidan, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Shadaqallahu maulanal 'azim. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda dari majelis Madani Minhajis Shalihin, pengurus Masjid Nurul Amal, dan para asatidz yang sangat saya muliakan. Ibu-ibu sekalian, jam telah menunjukkan jam Masjid Nurul Amal 9:30 kurang 6 menit. Yang enak ini malam Senin ini, besok kita masing-masing banyak tugas, dan jangan sampai subuh kita kesiangan. Saya tidak terlalu lama ceramah. Mudah-mudahan Bapak Ibu menerima atas singkat ceramah saya sampai jam 12. Ya Bu? Bohong. Siap. Saya mengerti, paling setengah jam kurang. Langsung saya nggak basa-basi dengan mukadimah. Waktu kita dengar tadi ini hadroh yang kita sanjung, yang kita hormati, yang kita agung-agungkan adalah Nabi Muhammad. Bapak belum tahu siapa sosok Rasulullah. Untuk mengetahui dengan jelas siapa itu Nabi Muhammad, Iqra, baca dari berbagai macam sumber buku riwayat Rasulullah. Mau tulisan dari Libanon, mau tulisan dari Saudi, mau tulisan dari Bapak Haikal, Bapak mau tulis dari Bapak Buya Hamka, dari Michael Ham, dari ulama-ulama besar Indonesia. Itu masing-masing punya catatan sejarah Nabi. Ada satu buku yang sangat bagus, disertai dengan gambar yang hampir mungkin harganya hampir 1,5. Terbitnya tahun 2013. Cakep itu kita. Saya melihat kesimpulan beberapa sumber bacaan sejarah Rasulullah. Ini figur Nabi Muhammad, Pak, bukan seorang yang serem, bukan Nabi yang ketus, bukan Nabi yang cemberut, bukan Nabi yang bengis. Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang rahmah. Bu, Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang rahmah. Arti Nabi yang rahmah, Nabi yang penuh kasih sayang. Dalam surat Al-Insyirah jelas banget Allah menyatakan, wa rafa'na laka dzikra. Bacanya
Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na. Ini firman Allah. Wa rafa'na, kami telah mengangkat. Ini bahasa secara lafaz. Kami telah mengangkat. Jadi kalau mengangkat bukan turun ke atas. Kami telah ataskan, kami telah naikkan, kami telah unggulkan. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami telah naikkan, kami telah angkat untukmu laka dzikrak, sebutanmu ya Muhammad. Kalau bahasa yang apa? Kami angkat namamu Muhammad. Kami unggulkan namamu ya Muhammad. Ini mengunggulkan, mengangkat yang serupa dengan kalimat itu. Gubernur apa presiden? Allah. Siapa itu Allah? Pencipta jagat raya itu. Enggak ada nabi-nabi lain seperti itu. Kami angkat sebutan nama Muhammad. Saat adzan, namaku dan namamu. Saat sholat, namaku dan namamu. At-tahiyatu lillah, al-mubarakatu lillah. Namamu ya Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi. Namaku asyhadu an la ilaha illallah. Namamu wa asyhadu anna Muhammadar. Dia mengangkat orang. Kalau Allah sudah mengangkat nama orang, kalau Allah sudah mengangkat derajat seseorang, paten. Sedunia akan merendahkan, gak bisa. Tapi kalau orang diangkat dari partai, dari masyarakat, dari pabrik, dari promosi barang, gak lama. Satu saat bakal rendah. Kalau Allah sudah mengangkat, diangkatnya orang itu oleh Allah, tidak ada satu manusia, tidak ada negara manapun yang bisa merendahkan Nabi Muhammad. Jadi unggul Nabi. Cuman pribadi beliau ini, sosok Rasulullah Pak, orangnya yang ketus. Saya sedikit-sedikit aja itu bagaimana Rasulullah punya pribadi. Beliau waktu hampir sampai di Madinah, Bapak sudah pernah ke Madinah itu, yang dikenal ada Masjid An-Nabawi. Itu berhari-hari orang Madinah, orang Ansor, menunggu kedatangan Nabi Muhammad. Karena Nabi diusir Pak. Sehingga ceritanya diusir lah. Ada yang bikin sayembara, siapa yang bertemu dengan Muhammad hidup atau mati, 100 ontak kuberikan, kata penguasa Mekah. Udah banyak yang mati itu karena ikut Nabi Muhammad. Nabi hijrah. Itu mereka berhari-hari. Makanya kenapa sampai ada film The Message atau Ar-Risalah? Itu kita bisa melihat begitu kan sejarahnya. Melihat dari atas gunung, melihat di pohon. Sudahkah ada rombongan Mekah? Belum. Cerita singkatnya sampai Nabi beberapa meter, mereka melihat ada awan yang berjalan. Ini perbedaan. Awan hitam, awan mendung berjalan. Wal ghamamah qad adallan wal mala sallau alaika. Wal ghamamah qad adallan, awan mendung yang hitam memayunginya. Wal mala sallau alaika, dan malaikat seluruhnya berselamat kepadanya. Orang lihat, orang Ansor, orang Madinah, itu mungkin rombongan Muhammad. Mereka gila Pak. Mereka orang-orang
Madinah gembiranya kehadiran yang namanya sudah disebut, akhlaknya sudah mereka dengar, orangnya nggak ketus, orangnya baik, siapapun disapa sama Nabi. Jadi kebaikan cerita itu, orang-orang Madinah itu orangnya belum lihat, tapi akhlaknya udah sampai. Oh ini Muhammad, oh ini. Orang Madinah saking giranya bikin syair. Tadi yang dibaca mak dari kita, Tola'an badru alaina min saniyatil wada'i wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'i. Itu syair dari mana? Mereka bikin zaman ini orang-orang Madinah itu ahli syair, sastra. Dibuat 4 syair. Mereka bukan baca Tola'an badru alaina, enggak. Bin saniyatil wada'i, bukan peragaan drama, bukan. Mereka ngobrol, ngelobi dulu. Gimana caranya? Kamu bisa suara nggak? Suara nggak? Iya. Nabi Muhammad belum ada. Penetapan ini bukan dari Nabi Muhammad. Kita kan Pak biasanya kalau nggak dari Nabi bid'ah. Kalau bukan dari Nabi perintah, bid'ah, dolalah, sesat, neraka. Itu tak bisa. Ketus. Kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalatin bid'ah, wa bid'atun dolalah. Dibalikan mana itu? Setiap yang baru-baru itu adalah sesat. Kesesatan itu dijorongin ke neraka. Nabi menganjurkan mereka bikin. Diambil ini saya baca. Diambil pelepah korma, diambil sambung menyambung, dibikin segini 3. Tabuhan. Kalau nama kita rebana, bukan robana. Kalau robana Tuhan kami, masa Tuhan kami dikebukin? Jadi dicocok-cocokin sama orang Madinah. Gimana kalau orang Batu lalu gini. Aku baca ya. Dikit lagi sampai. Masih sudah. Pemuda-pemuda Ansor, Nabi kurang lebih berapa puluh meter. Ini mereka gila Pak. Saya lihat filmnya Proklamasi, bagaimana mereka menyanyikan maju gentar, mereka merasa perang sama Belanda Jepang lain semangatnya. Mereka melihat Rasulullah, kalimat tolol Banu yang dipukul dengan rebana sama nangis. Rasulullah, apa Rasul bilang, jangan tidak ya, gue belum suruh lumayan lu. Nabi gak begitu. Yang begitu kan umatnya. Nabi gak begitu, main robana, gue belum suruh robana lu. Siapa yang ngarang gitu? Siapa yang ngarang? Nabi rahmat. Jangan didiamkan lagi terus. Orang lihat Rasulullah semakin lama semakin kenyang. Tolal badru alaina min saniyatil wajah sambil nangis karena lihat Rasulullahnya. Kita lihat Rasulullah. Memang tolal badru telah nampak, telah terbit bulan purnama. Nabi itu diumpamakan sastra yang paling tinggi, lebih daripada bulan purnama. Mukanya indah. Kata orang Klender, ngumun. Kata orang Indonesia, terkesima. Kata orang Pondok Kopi, melomok. Ini sosok Rasulullah, bukan sosok yang seram. Bid'ah kan? Haram ya? Bukan. Makanya wali-wali Songo datang ke Indonesia, dibiarkan dia pada main itu. Wayang dia lihat maha guru mereka itu wali Songo begitu datang ke Madinah, nggak langsung nyala-nyalain.
Salah ya, jangan begini ya kamu ya. Ini kan kita yang ketus. Jadi kalau dilihat ini orang Madinah bid'ah. Nabi belum suruh. Nungguin dia. Apa Nabi waktu di sana pakai handphone gitu? Nanti pakai rebana ya. Kira-kira nih, misal begini masuk akal? Lu kena belum makan kita belum masuk akal. Kalau anak tadi telepon, Ustaz, entar di Masjid Nurul Amal ada hadroh. Iya pakai hadroh. Anak tahu. Nabi dari Mekah nggak tahu. Kalau disambut sama hadroh, sama Rabbana, sama Tolal Badru, nggak tahu. Kalau Nabi mengatakan, lu belum suruh lu kualat tuh ya. Makanya diabadikan. Jadi satu, Rasulullah figurnya itu rahmat. Satu Pak. Gimana Bu? Terusin jangan Bu. Bu. Dua aja deh contoh. Nabi lagi ngajar. Ini rahmatnya Nabi. Ada orang Badui kencing di masjid. Orang Badui, orang pegunungan kencing di masjid. Saya mau tanya, kalau misalnya di Masjid Nurul Amal ada orang dari pegunungan kencing di masjid, yang enak kita kasih duit apa lemparin? Sambil dah masuk karung. Mana kencingnya mau jengkol nih? Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali. Mas, kencing di masjid, hampir tangannya, kakinya itu mohon maaf, mau dipatahin. Mas sahabat, kamu ketahui masjid? Kencing. Nabi lihat reaksi di sahabat yang kemarin, ashabi, sahabatku, biarkan dia kencing. Silakan Mas, kencing terus. Ini adalah kitab Lu'lu' wal Marjan. Lu'lu' wal Marjan itu kitabnya perkumpulan Bukhari dan Muslim. Nabi membiarkan, silakan Mas, terus kencing. Tidak, rahmatnya Nabi. Menurut kedokteran, angkat tangan dokter, hebat. Rasulullah tidak akan dicatat. Orang kencing jangan sepotong-sepotong. Jadi anjang-anjang. Enak kan ngocak. Tindakan Nabi secara kedokteran jangan disisain separuh obat di rumah Mas. Keluarin semua. Arab minumnya hampir 2 berijen dalam. Sok keluar semua. Sudah Mas. Sudah Muhammad. Sini. Itu Pak, sahabat-sahabat lain itu waduh. Kalau misalnya Nabi nggak larang, udah ada pulang gempor. Tahu gempor? Kakinya nggak stabil jalan. Ditenangin. Sahabat tuh ambil ember siram. Ambil ember siram. Selesai masalah. Dikasih tahu Nabi. Nanti kalau kau masuk masjid, ya Muhammad, jangan motorin masjid ya. Oh, saya belum tahu Muhammad, nggak boleh kencing. Oh, saya belum tahu. Nggak apa-apa, aku belum tahu. Ya Muhammad. Ini Pak akhirnya Pak kembali ke suku mereka orang Badui. Dia bilang kalau masuk Islam melalui Muhammad aja orangnya ramah. Jangan ke Umar, gedegan mukanya. Rambutnya keriting. Rasulullah tuh Pak. Beliau bilang sama sahabat, jangan samakan keislaman kalian dengan dia. Dia kan ngerti bagaimana masjid. Dia anggap dia rumah doang, sama dengan dia jangan lagi Badui Pak. Anak-anak kita di SD yang ngerti masjid di sama sekolahan. Dia bersama dengan supermarket. Hari Jumat ya ngobrol yang lari-lari.
Saya kalau khutbah Jumat bingung kalau misalnya masjid, saya nggak sebut, anak-anak pada larian. Kita bilang, diam ya, Ustaz, halo Ustaz. Mereka mengerti ini masjid apa sih, ini rumah apa sih. Mereka gedung kelurahan, gedung-gedung museum, gedung sekolah, mereka hampir dikatakan sama. Badui ini juga masjid yang rumah doang, mau kecil apa sih? Makanya kan Nabi bilang, kamu jangan samakan keislaman kalian dengan mereka. Mereka kadang nggak tahu. Jadi kepada orang yang tidak tahu, kita rahmat. Nanti kasih tahu. Kita kan nggak ada pulang, nggak tahu, jangan begitu caranya. Kesel. Pantas dia bilang ke kampungnya, kalau kau masuk Islam melalui Muhammad, jangan ke Umar. Umar kelihatan ketus banget. Nah ini figur Rasulullah tak begitu. Nabi lagi ceramah Pak. Tadi di TVRI ada. Bapak ikuti tadi subuh. Dr. Lutfi Fathullah MA. Memang benar. Nabi lagi ceramah khutbah Jumat. Lagi khutbah Jumat kok. Tiba-tiba ada orang bilang, ya Muhammad, tunggu. Jangan diselesaikan sholat khutbah Jumat kalian. Tunggu. Ada apa? Ya Allah, bacain doa, doakan kampung kami pada kering. Doakan Muhammad. Lagi khutbah Jumat di stop sama orang daerah yang gak hujan-hujan, kering tanahnya. Apa dia bilang? Gua lagi ceramah, goblok lu. Dilayanin, didoain. Hampir itu hadis menyatakan saat Nabi lagi baca doa sudah mulai kering sedikit-sedikit. Karena masjid pertama Kuba itu atapnya pakai kelapa korma, bukan genteng. Jadi kalau ada hujan tetes. Mereka pulang kira sejam hujan besar. Sabtu hujan, Minggu hujan, sampai Senin, Selasa, Rabu, Kamis banjir dengan mereka. Hujan lebat benar. Nah, saat hari Jumat dari pagi mulai reda. Mereka sholat Jumat. Nabi khutbah Jumat. Bilang lagi, ya Muhammad, mau di stop ya. Kebanjiran rumah. Nabi rahmah sifatnya melayani. Ini hadis. Jadi muka Rasulullah bukan muka yang serem. Yang serem kan umatnya. Yang kelihatannya tuh serem Pak. Ketus, kalau kena angku umatnya. Nabinya mah enggak. Kita contoh siapa? Contoh Nabi Muhammad atau contoh Majapahit? Nabi Muhammad. Lagi khutbah, ada yang protes, ada yang minta stop beliau. Doa Rasulullah, Allah hawalaina wala alaina. Ya Allah, hujan ini singkirkan dari daerah sini. Jangan ada di antara kami ya Allah. Sabtu berikutnya, besok sampai besoknya, sampai Minggu dan lusa langsung berhenti hujan. Madinah dalam keadaan ada Rasulullah. Makanya kita memperingati Maulid ini, sosok Rasulullah itu orang kejam bukan sih? Nabi berpesan. Nah ini pesannya. Ada orang tanya, saya nggak lama ceramah. Saya bersyukur kepada Allah. Ini Masjid Nurul Amal sudah ada peningkatan. Peningkatan maulidnya pakai hadroh. Kata bapak tadi pengurus, peningkatan seragam ibu-ibu bikin cantik. Cuman yang belum ada seragam gak bapak. Orang tanya, ini tema terakhir. Ya Rasulullah, iya. Boleh saya tanya ya Rasulullah? Iya. Mal Islam. Orang tanya, ya Rasulullah, apa sih intinya ajaran agama Islam? Kalau saya melaksanakan, saya udah Islam. Kalau saya mengamalkan, saya udah Islam. Apa di zakat, apa di sholat, apa di haji,
Apa di jihad? Apa Rasul? Rasul jawabannya ringan. Beliaulah orangnya. Rasul mengatakan husnul khuluq. Intinya ajaran agama Islam adalah akhlakmu bagus. Kepada anak akhlakmu bagus, kepada istri anak akhlakmu bagus, istri kepada suami akhlaknya bagus, bapak kepada warga jalan kantor beri salam permisi, kemudian mobil yang bapak tunggangi itu sempat ngeluarin itu kaca dibawain, ini akhlak. Ayo pak permisi pak. Mobil kita Avanza, mobil kita Innova, mobil kita Fortuner, mobil kita saat ke kantor lihat ada tetangga sebelah turun nih, Pak Haji permisi Pak Haji duluan. Akhlak pada tetangga. Kita kan enggak ketus. Jangan lagi mobil yang mahal, motor kredit baru 3 bulan. Sombong loh. Orang kalau sombong misalnya tuh naik motor jatuh comber, orang kira nggak bahas syukurin. Ayo kita praktekin. Jangan angkuh, Nabi bukan kaisar. Nabi bukan kaisar. Nabi adalah Rasulullah, utusan Allah. Yang akhlaknya tuh orang senang. Anak kecil senang, orang tua senang, dari kalangan orang miskin senang, orang kaya senang. Akhlak. Turun tuh, Pak Haji Ibrahim permisi Pak, ayo Pak. Assalamualaikum. Orang yang kita lihatin bakal dia direksi tuh. Ya Allah, mau negor. Kira-kira di warga sini ada nggak yang begitu? Banyak orang surga. Orang surga. Atau perbuatan Nabi, inti ajaran agama Islam, hai saudara, akhlak. Senyum sama orang. Senyum. Polisi aja Pak, saya ceramah di Polda dan di Polres Jakarta Barat, dan saya dapat juga tugas di Jakarta Timur Polres ini. Kumis-kumis campang udah di-distrok. Tanda kesereman. Dulu kan begitu. Serem Pak, sunting. Sunnah Nabi suruh suntingnya aja ratain. Kalau gambar begitu bingung minum susunya. Itu bayangin coba. Muka ketum sama kumis minum susu gimana? Dibayangin baik. Ini orang udah nanya di depan, Nabi meneruskan tausiah. Ayo pindah ke sebelah kanan. Waktu Nabi berhenti sebentar, yang tadi nanya lagi. Ya Rasulullah, ya, mal Islam ya Rasul, apa sih inti ajaran agama Islam? Yang nanya di depan, tadi deh. Sekarang posisi dia so. Pertanyaan sama. Yang nanya di depan tadi di sini. Yang nanya yang tadi deh. Posisinya di belakang. Yang nanya tadi di depan tuh. Ya Rasul, Rasulnya dia ada apa? Mal Islam ya Rasul. Apa sih inti ajaran agama Islam? Dua pertanyaan sama. Rasul jawab husnul khuluq. Akhlakmu bagus kepada Allah, akhlakmu bagus kepada orang tua, kamu Islam. Kepada Allah. Saat sholat pakaian yang bagus. Saya mau nanya Bapak nih, mudah-mudahan ini benar jawabannya. Bapak pakaian sholat duhur di rumah hari Minggu tadi sama pakaian kondangan cakapan mana Pak? Bu, Ibu resepsi ke gedung, pakaian muka dipoles semua, cakapan mau resepsi apa cakapan mau sholat subuh? Punya akhlak sama Allah. Sebelum orang kita pamerin, Allah dulu malam tahajud bisa di baju batik,
bisa bikin jas yang sekarang lagi hampir 10 juta yang bagus jahitan sana tuh. Bahannya kita beli dari Jerman. Wah, pertama pakai, unjukin Allah dulu. Berakhlak kepada Allah. Ini kita enggak. Sholat zuhur pakai tas oblong, kita sobek lagi. Cuci miring begini. Gila sekarang. Lu jangan marah. Gue bukan nyinggung, nyindir. Dengerin. Lu marawis begini, cakepan pakaian marawis apa pakaian sholat doh? Lu jebok. Ada lurah cakep, ke kantor cakep, resepsi cakep. Sama Allah pencipta jantung kita, sama Allah pencipta muka kita, mata kita yang mahal. Ya Allah, seadanya aja. Mau kena kadang-kadang dari pakai lepit, habis pakai lepit, habis pakai lepit, udah hampir 3 bulan, 3 hari, 3 jam. Dicium begini, apa? Diam. Ibu seringan pakai baju yang dicuci, yang dipakai ini sering cuci apa mau kena? Kita akuin, saya akuin sih. Kalau Bapak sih insya Allah ini, kalau sholat subuh pakai jas semua, sholat duhur pakai baju batik. Kita kalau menghadap kepada Allah gak punya harap, seada-adanya begitu. Ya Allah, kadang-kadang mohon maaf, anak-anak kita sholat maghrib pakai kain kayak emaknya yang batik. Kaos pas bapaknya mau berangkat Batman. Sobek belakang lagi. Saya bukan kagumin mereka orang Kristen ya, mohon maaf nih. Rumah saya kan di Rumah itu ke sono gereja, ke depan gereja Batak, gereja Jawa, Advent. Itu kalau hari Minggu Pak, anak-anak mereka itu bawa Injil wangi-wangi. Mau ke gereja, bener-bener. Dia jalan 10 meter, wanginya nyebrang rumah saya. Hari Minggu pagi setengah 8 pakai sepatu. Wangi. Umat Islam hari Jumat, ya Allah, jam 11 dengan bocongi. Mandi kagak, keringetan iya dari sekolah. Padahal yang dianjurin bersih kepada Allah Islam, disuruh sunnah mandi, pakai baju warna putih, oleskan minyak wangi, itu anjuran Rasulullah. Ya Bu? Rasulullah bila hari Jumat mandilah, sunnah mandi Jumat. Pakai baju yang baik, yang bagus, pakai minyak wangi, sentuhkan minyak wangi. Kalau yang beralkohol kan, atau yang beralkohol, ulama juga pakai yang beralkohol. Karena alkohol minyak wangi dengan alkohol yang berbeda. Parfumnya wanginya kita pakai, biar wangi. Kenapa? Ngadep kepada Allah. Akhlakmu kepada Allah biar bagus. Akhlakmu kepada orang tua, cium tangan kamu. Jadi orang-orang tertentu bilang, kamu jangan tundukkan kepala kepada orang tua, syirik. Ada lagi dia, gak boleh cium tangan kamu, nunduk, syirik. Kepada guru cium tangan, syirik. Kepada bapak, syirik. Karena bapak, ibu, guru, habib, kiai itu bukan Allah yang harus tunduk hanya kepada Allah. Waduh, benar juga kata yang bilang. Habis nanya dia pulang nyari sendal di depan, aduk-adukan sendal dia dulu begini. Saya bilang sini, lu jangan dulu, syirik lu. Nyari sendal diri, susah Pak, gimana? Sendalnya mending cakep, penitinya banyak. Hebatan mana, muliaan mana, tangan ibumu, tangan ayahmu, tangan gurumu dengan sendal jepit yang model kayak gini, pakai duduk begini. Ya benar juga Pak, benar juga, lo kayak ngaji. Jadi oleh karenanya kepada orang tua cium tangan. Cium tangan benar begini, jangan cium tangan begini.
coba diajarkan anak cium tangan begini. Lama-lama cium tangan begini lagi. Anak dia bagus ya pada Allah, sama orang tua kamu ya. Keberadaan kamu kan orang tua kamu. Oh iya. Tawarin orang tua, tuh akhlak, mumpung masih sehat. Makan apa, Ma? Makan apa, Bu? Makan apa? Makan apa? Ya, dia lagi sakit. Yuk, nama rumah sakit. Makan sakit, Pak. Ya. Yang pelit orang tua. Lu kan main adra dapat duit kali. Besok ibu lu beli nasi uduk. Diganti sama Allah. Yang pelit orang tua. Siapa yang pelit orang tua? Ntar kau punya anak bakal pelit dengan kamu. Pelitin orang tua. Nah, orang tua sudah meninggal, Pak. Ziarah kuburannya. Bacain Rabbil firli walidayya warhamhuma kama rabbayani. Akhlak orang tua. Ini orang udah ngerti. Rasul berusaha lagi. Sekarang dia aku pengen tahu bagaimana Muhammad. Di belakang Rasul. Jadi terus, ya Rasul saya mau nanya, mana orang di belakang? Yang tadi juga. Bayangin coba kalau saya jadi ustadz yang nanya murid model comoran begini tuh. Manur bayaran, ngasih amplop. Nanyanya yang itu juga. Tindakan bapak jadi ustadz gimana? Jangan lu lagi. Itu di antara rakyat. Nabi bukan orang begitu yang emosi. Beliau langsung mempraktikkan akhlak. Dilayani Rasulullah. Dengan akhlak Rasulullah langsung menghadap kepada penanya, menghadap sana. Yang mana yang tadi juga pertanyaannya, ya Rasulullah, mal Islam ya Rasul? Ya Rasul, apa sih inti ajaran agama Islam? Nanya sama, tiga sama. Di hadapan Rasulullah dengan rahmatnya Rasulullah, dilayani Rasulullah. Husnul khuluq, kau punya akhlak baik itu adalah kau sudah menampilkan Islam. Akhlak kepada istri, istri masakannya gak enak, dia Islam gimana? Aku lah begitu. Aisyah masak terlalu asin, gimana ya Rasul? Ya Allah, nikmat Aisyah, tambahin lagi anaknya Aisyah. Gila. Coba model kayak suami-suami kayak begini nih. Keasinan, belum. Cobain kalau masak, cobain. Belum. Akhlak. Istri kepada suami akhlak. Jadi suami senang kapan mau nyenengin suami. Lagi maulid pakai make up, pakai lipstick. Lama suami pakai yang dia banyak. Nyenengin. Bu, saya nanya sama ibu nih, terus terang nih. Saya udah 2 kali sini, jadi saya nggak terlalu jauh jarak saya sama ibu. Ibu cakapan mana? Begini, lagi maulid sama di rumah suami, cakapan mana? Terus kamu, ayo. Hah? Cakapan sekarang, Pak. Kalau mau punya akhlak, ntar praktekin. Tidur sama suami jangan pakai jilbab. Saya biar istri saya ustazah juga, Pak. Gak ada artinya pakai jilbab tidur sama suami. Habis sholat isya, mukenanya putih, kainnya putih, kena kecapean tidur di kasur. Habis sholat isya, kita pulang maulid, ada main ini. Kalau mau nyenengin suami nih akhlak, Bu. Sekali-kali senengin suami ibu yang ada di sini, yang punya suami hidup. Malam apa kek? Ini kan malam Senin. Pengganti malam Jumat. Make up, bedak yang ada pakai semua. Ya nggak tahu mungkin aja. Langsung begitu. Dibilang anak guru kan ketawain lagi. Mikir. Bedak yang ada pakai semua. Lipstick pakai semua. Alis panjang dikit. Jangan pakai jilbab, ikat pakai karet 6. Suami lagi lihat film, lagi lihat berita, ibu di kamar dandan bercakap. Jangan pakai apa-apa. Tidur di tengah-tengah itu tempat tidur kan bukan anak nggak ada di situ, tidur dia diam aja. Jam 12 suami masuk ke tempat tidur untuk bilangin suami kaget.
Lah, ada orang gila. Suami biar ngomongnya kayak orang gila begitu, itu bercandanya suami. Tapi kan kalau dirasain wangi semua. Tidur malah, ya Allah pakai awut. Pakai awut. Ya Allah, basem di leher. Koyo banyak banget ya. Suami Betawi, ngomongnya jujur, hebat itu rumah gunung ini. Bu, punya awak sama suami. Kalau ibu nyenengin suami, pahalanya besar, insya Allah uang belanja bakal ditambahin. Bu, sekarang di Indomaret banyak oles-olesan. Jangan salah ngolesin, mungkin ibu ngolesnya kayak terasi kali dong. Emang berdosa dipakein. Banyak oles-olesan, Bu. Bu, servis untuk suami. Ini saya ngajarin, saya udah praktekin sama istri saya. Lu kalau lu cantik, cakep, semua perempuan yang ada di luar jelek semua. Kenapa? Lu cakep. Kita nilai perempuan di mana-mana cakep, di rumah demek. Ya Allah, nyisir pakai serit. Bagaimana dikatakan itu wanita cantik? Emang gue bilang di sini? Ya, lagi. Ini kan ngajarin biar jadi ibu ngilangin suami. Lalu saya kan bilang di sini ada begitu. Orang sini gampang tersinggung Pak ya? Bu, terusin jangan, ntar gue pulang. Nih, ibu gak mungkin dapat nasihat dari suami. Kalau nasihatin begitu kan, ayo apa lo, gitu aja. Ngitung-ngitung aja nih lagi, katanya bingung kita. Ma, udah hari keberapa, Ma? Ke-7. Mama, bukan udah bersih. Kenapa sih? Bukan gitu, Ma. Kalau udah bersih nanti jadi dapat rahmat Allah. Sok ya kamu. Laki mau ngasih nasihat, nggak tajam. Mumpung saya di sini mewakili suami-suami ibu. Kan kalau ibu cakep cantik lagi di kamar kan yang girang siapa, Bu? Selama ini kan girang orang lain. Naik bajai mikrolet wangi, sopir itu wangian. Ya Allah, tukang bajai lihat di kaca. Ini siapa ya? Pakai bedak, pakai lorong hidung. Punya akhlak sama suami, nyenengin suami. Punya akhlak sama bini, senengin bini. Punya akhlak sama anak kirain. Ayo, siapa yang khatam Quran, ayah beliin HP. Harus begitu kita. Kamu dari Alif Aminah 3 bulan ke 4 bulan kau khatam, bener ayah beliin. Jadi ada iming-iming yang positif. Ayo, siapa yang hafal surat Sabihis, ayah akan kasih uang 10.000. Ya kagak, kita kadang-kadang yang lain. Siapa yang bisa joget? Ayah beliin somai 2 kilo. Ya. Senengin suami, senengin anak, senengin istri. Ini akhlak. Ini udah di belakang, Nabi terusin lagi. Itu orang terakhir di sholat sebelah kiri. Ya Rasulullah. Oh, ada apa? Mal Islam ya Rasul. Apa sih ajaran agama Islam? Nabi langsung. Yang satu sama jawabannya. Yang keempat itu Allah naqdhab. Jangan kau banyak emosi. Inti ajaran agama Islam punya akhlak di masyarakat, punya akhlak di masjid, punya akhlak di warga, punya akhlak kepada keluarga, punya akhlak kepada suami, punya akhlak kepada istri, punya akhlak kepada anak, punya akhlak Pak RT, punya akhlak pada Pak RW. Kamu jangan banyak emosi. Itulah Islam. Dah,
Mudah-mudahan jam 10 lebih 10 menit ada manfaatnya ya. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita. Kita bisa berziarah ya Bu, ke makam Rasulullah ya Bu. Suatu saat entah melalui umrah atau ibadah haji. Al-hadimnya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bihudak wa ja'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asa. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mari bersama-sama doakan orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sekali lagi Rabbighfirli warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.